Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazayah Dianis Jahaan, kelas 8 Full Day Kinestetik dari siswi MTS Muallimin Unifa Medan. Saya akan bercerita tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Sedihnya Rasul melihat penderitaan umat Islam di Mekah yang penuh dengan ancaman dan teror dari kaum kafir. Rasul berpikir hal tersebut harus ada jalan keluarnya. Hari terus bergulir, ancaman dan teror sudah semakin menjadi-jadi. Ditambah lagi dengan wafatnya istri Rasul Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang semakin membuat Rasul seolah-olah digiring untuk menyerah dalam perjuangan menegakkan ajaran Islam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang, khususnya buat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan untuk berhijrah. Nabi Muhammad SAW pun akhirnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi, inilah terjadi perjalanan hijrah Rasul. Selain dari perintah Allah untuk berhijrah, dan juga ada setelah adanya perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2, yaitu perjanjian antara orang-orang Madinah dengan Rasulullah SAW setelah mereka memeluk agama Islam. Tentu dalam perjalanan hijrah tidaklah semudah segampang yang mungkin kita bayangkan, teman-teman. Pertaruhan antara hidup dan mati yang dialami oleh Rasulullah SAW dengan para pengikutnya yang terus mengintai dalam perjalanan hijrah tersebut. Seperti contohnya Suraqah bin Malik yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Dalam setiap ia melaksanakan tugasnya, ia selalu gagal dan akhirnya Suraqah bin Malik kembali ke Mekah. Siang malam Rasul terus melanjutkan perjalanan hijrahnya sampailah di pertengahan antara Mekah dan Madinah, yakni desa Qubah, dan Rasul mendirikan masjid pertama di dalam sejarah Islam, yakni Masjid Qubah. Dan di sini pula lah sholat Jumat pertama pada dalam sejarah Islam. Dan akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, Rasulullah SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah. Kedatangan beliau dinanti-nanti dan mereka mengeluh-elukan Rasulullah SAW dengan benderang yang bergemuruh diselingi dengan syair Tala'al badru alaina min syaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahida ayyuhal mab'usu fina jita bil amri muta. Bermula dari peristiwa inilah kejayaan dan kesuksesan Islam dimulai. Lantas apa hikmahnya bagi kita yang hidup saat ini dalam peristiwa tersebut? Sejalan dengan tahun baru Hijrah tahun 1443 Hijriah, kita juga merayakan Dirgahayu kemerdekaan negara tercinta Indonesia yang ke-76, yang diiringkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cobaan virus COVID-19 yang belum usai. Mari kita berhijrah dari yang tidak baik menuju kebaikan, dari yang tidak benar menuju kebenaran, dari malas belajar menuju rajin belajar, dari pesimisme menuju optimisme. Indonesia tangguh terbukti dan berhasilnya rakyat Indonesia keluar dari penjajahan. Indonesia tumbuh sudah dimulai, dan tugas kita, teman-teman, sebagai generasi penerus untuk tumbuh dan berkembang menuju Indonesia yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Terima kasih teman-teman sekalian. Moto saya ilmu, iman, dan seni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.